Oke, shalom, selamat malam. Saya minta maaf, mungkin persiapan saya kurang banyak, tapi semoga menjadi berkat. Ayo kita buka Roma 5 menjadi topik bahasan kita malam hari ini. Roma 5. Piye baca bergiliran apa ya, Pak? Enaknya supaya tidak dimulai dari Pak Iwan, bisa? Roma 5 ayat 1. Giliran atau gimana enaknya? Satu-satu. Iya. Atau Pak Iwan ya baca, piye? Semua. Ayat 1 sampai ayat? Ya topiknya kan 5 sampai 21, Pak. 1 sampai 21, Pak. Oke. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Hasil pembenaran. Ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ayat 4, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 7, sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. 9, terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 11, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Adam dan Kristus, ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia, namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. 14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. 16, karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. 17, sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. 18,
Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. 20. Hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak. Namun di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah. Ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian anugerah akan berkuasa melalui pembenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi gimana? Sudah paham? Oh ya sudah, oke. Mari kita akhiri. Saya baca WA-nya Pak Iwan waktu itu. Kok bagaimana sudah disiapkan bahasan ini? Waktu itu aku sudah mulai merenungkan, sudah mulai membaca lagi. Setelah itu saya bilang sama dia, kayaknya aku malam ini akan ngetik untuk bikin apa yang akan aku bahas seperti itu. Aku sudah buka referensi, tak lihati, dan saya tidak paham, saudara. Aku tidak paham sama sekali. Padahal sudah tak buka, bukan nggak paham gimana ya. Saya tidak paham itu, aku harus ngomong apa? Karena ini sudah jelas banget gitu loh. Ini yang selama ini sudah kita hidupi gitu loh. Aku harus ngomong apa? Yang ini yang ngomong juga Paulus ya. Tapi kemudian waktu saya baca lagi, saya suarakan maksudnya, saya bersuara. Saya baca, saya bersuara. Aku baru sadar. Ternyata chapter 5 ini seharusnya tidak bisa disuarakan datar. Chapter 5, pasal 5 ini, Roma pasal 5, itu adalah suatu ungkapan luapan sukacita luar biasa dari Paulus. Kita sudah tahu pasal 3 memberitakan tentang sunat, ya. Terus kemudian pasal 4 tentang Abraham yang dibenarkan oleh iman karena sebelum hukum Taurat ada. Seperti itu. Pasal 5 itu sudah selesai di ayat 1. Kalau kita ngomong hasil dari pembenaran tadi adalah ayat 1. Dikatakan sebab itu. Nah, kata sebab itu, diawali sebab itu berarti ada karena cerita sebelumnya kan, ngomong sebab itu. Nah, kita dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Loh, ini harusnya ekspresinya itu gak datar gitu loh. Waktu aku baca gini dan aku eling apa yang diajarkan Pak Daniel. Kamu tuh nek baca iku bacane iku kudu nek bisa kudu koyo dalang. Jadi Pak Daniel selama ini belajar dari mana khotbah itu, salah satunya untuk menemukan ekspresi itu nyontoh dalang. Aku baca. Nah, waktu aku baca dengan ekspresi sukacita, ini tuh hasilnya beda. Paulus bilang, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini, ya, jadi di dalam anugerah ini kita beroleh pengharapan di dalam anugerah ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini tuh sukacita banget gitu loh. Baca pasal 5 itu sukacita banget. Jadi gimana ya? Saya mau bacanya ini
saya baca datar, jujur, ini masalah besar. Kamu tidak bisa ngerti apa ayat ini. Soalnya kita lihat Paulus ini adalah orang yang punya intelijen baik ya, dan punya latar belakang yang baik. Dia punya pengetahuan tentang perjanjian lama dengan baik, punya pengetahuan tentang surat-surat Nabi, punya pengetahuan Taurat, punya pengetahuan hukum-hukum, menjalani. Itu Paulus bilang, itu semua aku anggap sampah. Aku anggap sampah. Sia-sia setelah aku mengenal Kristus. Jadi waktu Paulus ngomong, kita tuh dibenarkan oleh iman di dalam damai sejahtera. Jadi kita bisa hidup karena Kristus, kita tuh bisa mengalami damai sejahtera hubungan dengan Tuhan. Sesuatu yang susah dibayangkan waktu itu. Paulus harus jalani macam-macam untuk mencapai level dianggap rabi ya. Tapi kita yang dengan iman kepada Yesus bisa punya hubungan. Karena memang ini yang disadarkan Tuhan sama Paulus. Tuhan sadarkan Paulus ini tentang ini. Bukan usaha kita. Bukan usaha kita. Itu yang disadarkan Paulus. Ya ampun, ternyata gini. Bagaimana Abraham itu terima, diperkatakan Tuhan menerima itu sebagai kebenaran pada saat Abraham masih belum terima hukum Taurat kan pasti, atau hukum sunat tadi. Belum kan. Tuhan sudah lihat itu sebagai kebenaran. Dan tidak ada bedanya antara orang Yahudi, orang Yunani, dan semuanya. Semua itu orang berdosa. Dan hanya karena iman kepada Yesus, kita itu bisa dipulihkan. Dan that's its joy. Itu sukacita beneran. Ini aku tulis dari terjemahan TSI di sini. Terjemahan TSI-nya itu luar biasa. Terjemahan, oke. Itulah sebabnya kita sangat memuji penguasa kita, Yesus Kristus sekarang. Melalui Dia kita berdamai dengan Allah. Kita sudah memperoleh hubungan erat dengan Allah, di mana kita berdiri teguh di atas kebaikan hatinya. Semuanya itu kita terima karena percaya kepada Kristus. Jadi sekarang kita bersukacita, bahkan berbangga kita mempunyai keyakinan untuk menikmati Allah. Wow. Pasal 5 ayat 1. Berikutnya Paulus juga katakan bahwa kita sampai gini. Aku ngalami satu kejadian waktu kemarin ganti aki mobilku Panther ya. Jadi aku sudah beli aki baru. Aki itu tidak tak pasang karena aki yang lama masih ya setengah hidup lah. Maksudnya eman gitu kayak mau diganti. Ya sudahlah, pokoknya masih bisa di starter, oke lah. Terus akhirnya pagi itu mau berangkat ke toko, aku pakai Panther itu ngisi solar. Nah, habis ngisi solar, mati solar mari, Panthernya bener-bener tewas. Tidak bisa. Oke, itu sudah absolut. Akhirnya aku turunin, sudah aku dorong sebentar, aku ganti aki, selesai. Waktu nyetater, perasaanku, ini ada perasaan aneh. Perasaanku adalah aku takut, aku tidak bisa nyalain mobil. Ini sudah aki baru. Tapi aki yang baru ini, aku merasa, aku waktu mau nyetater, ini perasaan kayak aku tuh pakai aki yang lama. Rasanya kayak ada perasaan bakal gagal, tidak berhasil. Dan cekek gereng nyala karena aki baru. Itu. Dan waktu itu aku ngerti ayat yang berikutnya tentang pasal 3. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Kok bisa? Aku ngomong no penter tadi. Kita itu masih lupa, kadang lupa. Kalau kita ini sudah dibilang manusia baru. Kadang kita lupa bahwa kita itu di pasal 1, kita itu sudah dibenarkan karena iman pada Kristus. Kita lupa. Dan itu yang jadi perjuangan kita. Di pasal 3 dikatakan kita bermegah dalam kesengsaraan. Saya tidak tahu yang dimaksud Paulus apakah kesengsaraan karena penganiayaan pada masa itu, yang demikian percaya Kristus akan terima hukuman atau terima penolakan. Tapi saya percaya kalau sehari ini mungkin nggak kejadian yang itu. Kejadiannya adalah kita itu bergelut sendiri sama hidup lama kita. Kita tuh lupa kalau kita itu sudah dibenarkan. Kadang kita lupa kalau kita itu punya hubungan eksklusif sama Bapa. Sedemikian eksklusifnya karena iman kita pada Kristus. Dan hari ini itu jadi semacam sengsara yang sendiri. Itu menurut saya ya. Jadi itu menjadi semacam sengsara yang sendiri. Kok bisa gitu loh. Padahal firman sudah ngomong kita itu sudah dibenarkan, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Tapi yang terjadi adalah kita lupa. Kita lupa bahwa hubungan itu sudah dipulihkan. Kita seolah-olah kepingin jadi orang yang membayar lagi. Kalau aku tidak berbuat sesuatu, maka Tuhan tidak kasih aku. Ya, itu aku anggap sebagai bermegah dalam kesengsaraan kita. Yuk, kita harus berani sengsara. Dalam artian sengsara itu bukan sengsara menderita kemudian karena ikut Tuhan Yesus menderita, tapi sengsara dalam artian iki lho, awake dhewe iku kenapa sih kok wangel gitu loh. Percaya bahwa kita itu sudah diselamatkan. Dan percaya bahwa kita itu harus serupa dengan Kristus dengan cara, aku bilang dengan caranya Tuhan kan. Seperti itu, ya itu yang aku kesengsaraan. Tapi percayalah bahwa pemikiranku loh ya, bahwa kesengsaraan kita yang berusaha ini akan menerima hasil yang baik. Ya toh. Ini dikatakan beberapa khotbah yang pernah aku dengar sih di sini itu hubungannya sama kesengsaraan duniawi, misalnya sakit, kita tetap telaten iman dalam Tuhan. Aku rasa Paulus tidak bicara itu. Aku rasa Paulus berbicara tentang pada masa itu jemaat itu mengalami aniaya. Tapi hari ini aku nangkepnya yang itu tadi. Kita tuh justru bergelut sama hidup lama loh. Kita tuh bergelut sama ketidakpercayaan kita bahwa kita tuh sudah benar-benar dibebaskan loh. Kok aneh ya jadi gitu loh. Rasanya kalau kita ngomong ayat 3 ini kemudian tak ngomong bahwa ini sengsara karena kita mengalami aniaya, kan juga enggak juga. Kita enggak alami aniaya, dimusuhi, beneran juga enggak. Tapi ayat 3 ini begitu aku baca, aku lihat bahwa kita itu yang ngomong bahwa kita sudah dibenarkan, kita lupa itu aja. Dan kita bergelut sama itu. Tetap kita harus tahu bahwa dari situ tuh kita bisa menjadi tabah, kita menjadi tahan uji, dan itu pengharapan tidak mengecewakan. Saya percaya ini ayat sebetulnya untuk pada masa itu. Tapi okay. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang fasik, dan pada waktu ditentukan karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Itu tadi, ya karena sebelumnya kan sudah dikatakan di pasal 4, pasal 3. Kristus sudah mati pada saat kita semua masih berdosa. Dan itu lupa. Gitu ya. Kemudian di pasal 7. Sebab tidak mudah. Nah, ini aku rasa ini intermezzo dari Paulus. Memang
kalau kita hidup saat ini, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk yang benar, tapi mungkin orang baik, ada orang berani mati, ya. Pada masa ini pun ada, misalnya di gangster di Kolombia, kemudian orang di sana gangsternya baik-baik semua, mafianya baik-baik, orang itu mereka berani mati, tapi untuk orang benar, misal Ahok, tidak ada toh, jarang sekali waktu Ahok dibawa aja, misalnya gitu. Ya kita bisa melihat posisi itu memang, ya ini firman ini benar. Ya, namun Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia oleh murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Yes. Paulus sudah jelaskan semua, aku harus ngomong apa? Iya toh. Gitu. Saudara, bagian dari kita untuk percaya bahwa kita sudah dibenarkan itu kadang memang perlu perjuangan ya, aku bilang gitu ya. Kadang perlu perjuangan, bahwa tidak mudah mengubah dari pola lama menjadi pola baru. Misal melihat orang yang biasanya kasih persembahan, dia berpikir bahwa aku sudah berbuat untuk Tuhan, dan ternyata itu kan salah gitu. Itu perlu perjuangan. Aku harus bilang apa lagi? Udah rasanya, aku tidak bisa ngomong apa-apa.